Jepang merupakan negara yang berkembang di bidang teknologi dan industri, namun di balik itu semua ada sisi lain yang jarang kita ketahui, yaitu tingkat kriminal di negara Sakura. Di sini, kita dikejutkan sebuah kasus yang sangat mengerikan dalam sebuah tindakan penipuan dan pembunuhan berantai. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman Anda agar bisa menikmati di saat waktu kosong Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan senantiasa memberikan informasi kasus-kasus yang ada di dunia ini. Selamat datang di True Story. Di Kokura Kitaku Kitakyus Prefektur Fukuoka, Jepang. Pada tanggal 28 April 1961, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Futoshi Matsunaga. Ia dibesarkan di Yanagawa. Semasa kecilnya, dia merupakan seorang anak yang baik dan juga pintar. Matsunaga pun sering menerima nilai bagus di sekolah dan memiliki kepribadian yang menawan. Akan tetapi, dia lebih cenderung menunjukkan masalah kedisiplinannya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, dia menjadi seorang remaja yang nakal dan dia juga dipindahkan karena tinggal dengan seorang gadis sekolah menengah pertama. Dia kemudian menikahi seorang wanita pada usia 19 tahun dan memiliki seorang anak laki-laki. Meski ia sudah menikah, Matsunaga juga terlibat dengan setidaknya 10 orang wanita kekasihnya. Pada bulan Oktober 1982, selama pernikahannya, ia terlibat dengan Junko Ogata, salah satu mantan teman sekelasnya dari sekolah Yanagawa. Pada saat itu, Matsunaga masih berstatus menikah. Pada tahun 1982, ia berjanji juga akan menikahi Junko Ogata. Akan tetapi, ibunya Shizumi ingin pasangan itu berpisah. Dikarenakan Matsunaga adalah orang yang tidak baik bagi putrinya. Matsunaga juga sering memperlakukan Junko dengan tidak sewajarnya. Pada suatu hari, Junko sempat berusaha ingin bundir di rumahnya pada tahun 1983. Dikarenakan hubungan yang tidak sejalan dengan dirinya. Namun, di sisi lain Matsunaga bisa memanipulasi Junko. Dia mulai mengajak Junko tinggal bersama pada tahun 1984. Mereka kemudian membuka usaha penjualan futon atau usaha kasur pada tahun 1985. Dan pada saat itu, Matsunaga mulai melakukan hal yang tidak sewajarnya, yaitu menyentrum anak buahnya sendiri. Kemudian, dia juga mendapatkan 180 juta yen atau sekitar 18 miliar rupiah dengan melakukan penipuan atau pemerasan. Pada tahun 1992, seketika itu dia dan Junko kabur karena menjadi DPO polisi. Korban pertama Matsunaga adalah seorang wanita yang sudah menikah dengan 3 anak. Pada bulan April 1993, dia meyakinkannya untuk meninggalkan suaminya dan melarikan diri bersamanya. Kemudian, Matsunaga memperkenalkan Junko kepada wanita itu bahwa Junko adalah saudara perempuannya. Seiring berjalannya waktu, salah satu anaknya meninggal secara misterius pada bulan September 1993. Kemudian, 2 anaknya yang lain pergi untuk tinggal bersama ayahnya. Selama hubungan mereka, Matsunaga berhasil menipu wanita itu sebesar 11,8 juta yen atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Kemudian, wanita itu meninggal secara misterius pada bulan Maret 1994.
Awalnya, polisi tidak dapat membuktikan bahwa Matsunaga telah melakukan pembunuhan terhadap wanita itu dan anaknya. Setelah itu, Matsunaga tinggal di sebuah kondominium di Kitakyushu. Pada tahun 1994, ia kemudian menargetkan Kumio, Toraya, dan putrinya yang selamat dan melarikan diri pada tahun 2002. Kumio dan putrinya dikurung di kamarnya. Matsunaga menyiksa Kumio dengan listrik. Dia juga memaksa putri Kumio untuk menyiksa ayahnya sendiri. Setelah itu, Kumio meninggoy karena pelecehan pada usia 34 tahun pada tanggal 26 Februari 1996. Kemudian, Matsunaga meyakinkan gadis itu bahwa dia telah membunuh ayahnya sendiri. Dia menyuruh Junko dan gadis itu untuk menyingkirkan jenazahnya. Jenazah Kumio akhirnya dibuang di semak-semak di wilayah Kunisaki. Pada tahun yang sama, dia telah menemukan target berikutnya, seorang wanita yang merupakan kenalan Kumio. Dia berhasil tertipu oleh Matsunaga yang akan menikahinya. Matsunaga juga meyakinkan wanita tersebut dengan mengatakan bahwa dia adalah lulusan terbaik dari Universitas Kyoto. Mendengar pengakuan Matsunaga, akhirnya wanita tersebut percaya dan akhirnya menjalani sebuah hubungan bersama Matsunaga. Setelah itu, Matsunaga berhasil menipunya sebesar 5,6 juta yen atau sekitar 578 juta rupiah. Setelah itu, dia dan putrinya mengunjungi kamarnya. Dan pada saat itu mereka ditahan. Merasa dirinya ditahan dan dikurung di kamarnya, mereka berdua mencoba melarikan diri dengan melompat dari lantai 2 ke tanah dan melarikan diri dari Matsunaga pada bulan Maret 1997. Setelah kejadian itu, dia dirawat di rumah sakit jiwa dan putrinya dibebaskan. Pada bulan April 1997, Junko berusaha kabur dari Matsunaga dengan beralasan pergi bekerja. Mendengar perkataan Junko tersebut, Matsunaga percaya dengan apa yang diucapkan Junko. Setelah beberapa hari kemudian, Junko tidak kunjung kembali. Matsunaga pun merasa bahwa dia telah dikhianati oleh Junko. Seketika itu, Matsunaga pun menjadi kesal merasa dirinya telah dikhianati oleh Junko. Matsunaga pun pergi ke rumah keluarga Junko untuk memanipulasi keluarga Junko bahwa Junko adalah seorang pembunuh. Dan dia akan menyebarkan berita tersebut kepada publik bahwa Junko adalah seorang pembunuh yang kejam dan psikopat. Akan tetapi, keluarga Junko tidak mau berita tersebut tersebar luas. Di saat itulah, Matsunaga menggunakan akal liciknya, yaitu mengancam keluarga Junko. Kemudian, Matsunaga meminta sejumlah uang kepada keluarga Junko supaya memberi uang sebesar 63 juta yen atau sekitar 6,5 miliar rupiah kepada Matsunaga agar berita tersebut tidak tersebar luas. Lalu, mereka dimanfaat habis-habisan oleh Matsunaga. Setelah itu, Matsunaga juga merayu adik Junko, Reiko, yang telah menikah. Matsunaga pun juga terus melecehkan para wanita secara seksual. Seiring berjalannya waktu, Junko pun pulang ke rumah untuk menemui keluarganya. Akan tetapi tanpa dia sadari, Matsunaga sudah sejak lama bersama dengan keluarga Junko. Pada tanggal 21 Desember 1997, ia memerintahkan Junko untuk menyiksa ayahnya Junko, Takashige, hingga tewas dengan disentrum listrik pada usia 61 tahun. Selanjutnya, Matsunaga pun memerintahkan Junko dan ayah kekasihnya yang lain untuk membunuh putra Reiko yaitu Yuki. Tidak hanya itu, Matsunaga terus melakukan aksinya yang keji kepada korban selanjutnya yang ia targetkan. Bahkan setelah itu, pada bulan Juli tahun 2000, seorang ibu kabur melarikan diri dari rumahnya karena terpikat oleh janji pernikahan Matsunaga. Matsunaga pun juga berhasil menipunya sebesar 20 juta yen atau sekitar 2 miliar rupiah. Putri Kumio yang ditawan melarikan diri dari Matsunaga pada tanggal 30 Januari tahun 2002
Tetapi Matsunaga berhasil menemukan gadis itu pada tanggal 15 Februari tahun 2002. Gadis itu disiksa habis-habisan dengan menggunakan alat sengatan listrik. Pada tanggal 6 Maret tahun 2002, gadis itu mencoba melarikan diri lagi dari Matsunaga. Ia pun mengatakan kejahatan dan menghubungi polisi. Pada saat itu, dia berusia 17 tahun. Setelah beberapa waktu, kemudian polisi menangkap Matsunaga dan Junko pada hari berikutnya ketika mereka ingin mencoba untuk mendapatkan kembali gadis itu. Akan tetapi, polisi lebih dulu melindungi 4 anak kembar dan 2 anak pasangan itu. Akhirnya, mereka ditahan dan dikenai kasus berlapis. Kasus pertama, mereka ditangkap karena membunuh ayah pada tanggal 18 September tahun 2002. Kasus kedua, mereka juga ditangkap karena membunuh Takashige pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Kasus ketiga, mereka juga ditangkap karena membunuh Shizumi pada tanggal 6 Desember tahun 2002. Kasus keempat, mereka juga ditangkap karena membunuh Yuki pada tanggal 11 Januari tahun 2003. Kasus kelima, mereka juga ditangkap karena membunuh Kumio pada tanggal 3 Februari tahun 2003. Kasus keenam, mereka juga ditangkap karena membunuh Eriko pada tanggal 25 Februari tahun 2003. Kasus ketujuh, mereka juga ditangkap karena membunuh Kazuya pada tanggal 30 Mei tahun 2003. Di saat persidangan, Junko dengan tenang mengakui pembunuhan. Akan tetapi, Matsunaga bersikeras mengaku bahwa dirinya tidak bersalah. Matsunaga juga menyudutkan Junko sebagai tersangka. Matsunaga juga mengatakan bahwa tidak ada bukti fisik yang ada pada dirinya. Sehingga polisi pun tidak peduli dengan pengakuan Matsunaga. Polisi pun langsung meminta keterangan menggunakan kesaksian gadis itu dan kesaksian Junko. Pada tanggal 28 September tahun 2005, Pengadilan Distrik di Fukuoka memvonis Matsunaga dan Junko dengan hukuman matoi dengan cara digantung. Dan pada tanggal 26 September tahun 2007, Pengadilan Tinggi menghukum matoi Matsunaga lagi. Tetapi hukuman Junko diubah dari eksekusi menjadi penjara seumur hidup karena Matsunaga telah memaksanya untuk membunuh para korban lainnya. Kasus tersebut mengajarkan kita supaya kita sebagai manusia tidak boleh serakah dalam hal besar maupun hal kecil. Semoga kita dihindari dari kejahatan dan juga tindakan kriminal. Sampai jumpa lagi di story selanjutnya.